Baik, suara saya terdengar ya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Nanti di UAS, apa namanya? Karena ini metodologi penelitian ya, fokusnya banyak di Anda sebenarnya. Tidak apa namanya? Tidak kuliah seperti kalkulus, matematik dan seterusnya ya. Endingnya adalah menyusun proposal skripsi ya. Jadi proposal skripsi itu disusun. Jadi kalau UTS-nya adalah apa namanya bikin tabel posisi penelitian. Nah untuk UAS-nya adalah membuat proposal, begitu ya, seperti itu. Jadi tolong dua tugas itu diperhatikan, gitu ya. Dan karena penilaiannya itu ya, seperti itu ya, itu bobotnya besar ya. Kalau tidak mengumpulkan ya otomatis nilainya ngedrop, begitu. Nah, di pertemuan hari ini saya akan mempelajari berikan pengajaran mengenai metodologi penelitian khususnya mengenai artikel writing ya, artikel writing. Jadi eh, bagaimana sih cara menulis sebuah artikel jurnal internasional ya. Saya termasuk yang banyak juga menulis artikel dan bidangnya memang electrical engineering ya, dan banyak terbit di artikel jurnal internasional Scopus. Oke, title biasanya berupa seperti ini ya. Jadi ada introduction, apa aja yang kita akan lakukan, beberapa tahapannya. Urutannya seperti ini biasanya, title, abstract, introduction, kemudian material method, introduction ya, material method, result, conclusion, sama acknowledgement, dan references. Jadi ini dilakukan ketika risetnya udah selesai ya, ketika udah selesai dan memang disarankan setelah menyelesaikan skripsi atau tugas akhir ya, begitu ya. Nanti salah satu option Anda untuk dapat lulus adalah mengupload mengupload karya ilmiah ya ke dalam sebuah repositori. Oke, introduction. Apa saja sih yang di dalam introduction? Jadi tujuan yang pertama adalah aim a research paper. Jadi tujuan untuk membuat sebuah research paper adalah present your work to community. Jadi bagaimana menunjukkan kerjaan kita kepada komunitas dalam apa? Dalam short ya, short short page ya, pages. Jadi bagaimana menunjukkan hasil yang kita kerjakan dalam dalam waktu cepat dan dalam halaman yang terbatas, begitu ya, seperti itu ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah penemuan-temuannya segera di findings. Jadi kadang-kadang kalau temuannya fundamental dan seterusnya bahkan bisa bisa berhadiah Nobel kan begitu ya. Seperti penemuannya AI, mesin learning kan begitu ya. Deep learning dan seterusnya itu kan diganjar oleh Nobel ya begitu. Padahal orang tersebut tidak tahu awalnya dapat Nobel atau enggak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah part of scientific method. Jadi adanya peer review. Peer review itu apa? Peer review adalah di review papernya ya. Jadi benar nggak sih temuan kita, benar nggak sih rumus yang kita usulkan gitu ya, seperti itu. Termasuk yang selanjutnya adalah reputasi, ya, memperoleh reputasi, gitu kan? Bagaimana reputasi reputasi kita di mata internasional begitu ya, atau di mata kolega dan seterusnya. Gitu. Oke, sebelum memulai menulis sebuah artikel, maka apa? Maka make sure your experiment are complete. Jadi pastikan semua pekerjaan kita itu sudah dilakukan, gitu ya. Kemudian apa? Ada yang gabung sepertinya. Oke, yang selanjutnya get all your data, begitu ya. Jadi pastikan data kita semuanya sudah ada, gitu kan. Kemudian gunakan analisisnya, gitu kan. Nah, abstrak itu belakangan ya. Biasanya abstrak itu terbelakangan. Tahapan-tahapan awal, gitu ya. Yang pertama tentu saja dia membutuhkan sebuah author ya, author first, gitu kan. Kemudian ini harus didiskusikan siapa aja, gitu kan.
Jadi autor itu adalah orang yang berjasa terhadap penulisan karya ilmiah kita, begitu ya. Apakah apa namanya, ya kolega kita dan seterusnya, begitu kan. Nah, mungkin di elektro sekarang mungkin ada sistemnya kayak capstone tuh, begitu ya. Bisa dua bersama ya, TA bersama dengan kontribusi masing-masing, kita bisa jadikan capstone, gitu kan. Nah, itu dianggap sebagai first author, second author, siapa aja yang diinkludkan, gitu kan. Jadi hal-hal tersebut, gitu kan, siapa aja yang membantu, Pak, apakah tukang fotokopi membantu? Ya enggak juga ya, begitu kan. Apakah tukang membikin apa sarapan di lab, gitu kan, seperti itu kalau misalkan ada labnya, gitu ya. Ataukah satpam dimasukkan, ya walaupun dia membantu tapi tidak secara saintifik, begitu ya. Jadi yang membantu kalau bisa itu fokus ke arah yang saintifik, begitu kan. Tadi makanya ada author dan non author kontributor. Jadi ada beberapa yang sebagai author ya dia tidak perlu dimasukkan sebagai kontributor. Kemudian yang selanjutnya adalah select a journal or conference. Nah, ini ya, jurnalnya mau kemana gitu kan. Nah, kalau biasanya kalau mahasiswa S1 ada Sinta ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 gitu ya, seperti itu ya. Kalau misalkan mahasiswanya mahasiswa S2 atau S3 gitu kan, doktoral mungkin ada Scopus ya, Q3, Q4 gitu ya, Q1 gitu ya. Seperti itu. Itu adalah dari mahasiswa. Dan harus ikut guideline-nya ya. Guideline-nya gimana? Template-nya bahasa sederhananya. Sama seperti Anda menulis skripsi dan seterusnya, nggak ikut template maka akan di reject oleh elektro dan seterusnya ya, atau supervisor. Kemudian apa? Introduce your idea. Idenya apa sih? Gitu ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bisa macam-macam ya. Pak, saya bikin detektor IoT buat deteksi misalkan suhu dari jamur misalkan, tapi jamurnya jamur jumbo, Pak, gitu kan. Kemudian dikasih kamera, kemudian dikasih juga detektor suhu, dikasih kipas, jadi lengkap. Oke, misalkan seperti itu. Nah, detail your work. Nah, ini kebanyakan seperti ini. Ini kebanyakan yang kita yang kita jarang kelemahan, ini kelemahan dari dari mahasiswa FT biasanya atau eksakta. Ini ya, detail your work. Bahkan termasuk para dosennya sendiri ya. Jadi para dosennya itu atau mungkin mahasiswanya ya, dia tidak pandai membuat. Jadi kalau ada satu lembar gitu ya, kalau ada satu lembar isinya gambar tabel gitu kan, gambar ada tabel, gambar tabel, dia tidak pandai bercerita gitu kan. Itu kelemahan orang orang teknik dan itu harus dikasih solusi begitu kan. Ceritakan jadi ceritakan secara detail gitu ya. Detail detail ya is devil gitu ya. Jadi ini adalah kuncinya. Jadi bagaimana menceritakan, coba deh ceritakan tentang sebuah alat yang Anda bikin, tapi dalam bentuk story gitu kan. Oh, dan kalau orang nggak ngelihatnya, dia bisa ngebayangin gitu ya, seperti itu. Kayak misalkan saya membuat Arduino, kemudian Arduino buat apa? Oh, pin berapa dihubungkan dengan pin berapa gitu kan, versi Arduino apa, ini pin ini hubungkan dengan mana dan seterusnya, diceritakan secara detail. Jadi itu yang membedakan kita dengan yang lain kan begitu ya. Kalau kita semua pernah baca buku cerita, buku cerita itu ya, narasi novel gitu kan, menceritakan sore hari begitu kan, sore hari tiba-tiba mendung hujan kan, itu kan ini ya sampai sangat menghayati gitu kan, daun-daun jatuh tiba-tiba angin kencang gitu kan, bunyi menggelegar dan seterusnya, seolah-olah kita terbawa seperti itu. Dan itu very good ya, dan itu very good, narasi tersebut sangat detail dan itu oke ketika kita dijadikan sebuah tulisan. Dan tidak semua orang ternyata bisa itu gitu ya, bahkan termasuk dosennya itu sendiri gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian jelaskan how it perform, bagaimana dia bekerja
Nah, bagaimana dia bekerja kasih tahu, oh ternyata awalnya sensor tipe apa, dia dihubungkan dengan berapa voltage gitu kan, koneksinya dengan yang mana, dia akan membaca berapa ampere, apa namanya, arusnya, kemudian akan dikonversi menjadi hambatan berapa dan seterusnya. Jadi diceritakan secara detail, ya seperti itu ya. Ini membedakan kita dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Oke. Overall writing structure yang pertama adalah do your research gitu kan, risetnya dilakukan dengan dengan lengkap begitu ya, seperti itu ya. Kemudian eh, eh, bikin outline-nya, bikin draft kasar. Kalau masih belum oke, maka bisa direvisi kembali begitu ya, seperti itu. Maka jadi final draft, jadi kemudian di-submit, kemudian dapat dikirim. Kan gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah ketika sudah apa eh, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi bagaimana tahapan-tahapannya. Jadi ketika disubmit pertama gitu kan, treat the reviewer comment, gitu kan, take it personally. Oh, risetnya nggak jelas gitu kan, nggak ada keterbaruan dan seterusnya. Mungkin di awal-awal kita kesel ya, gitu kan, enak aja gitu kan. Kita udah bikin skripsi lama, tiba-tiba situ siapa, komentar macam-macam gitu kan, apa eh, kita. Nah itu don't take it personally gitu ya. eh, Correct the paper, taking account into their comment. Jadi komentarnya apa sih gitu kan, seperti itu. Kemudian reviewernya thank you gitu ya, seperti itu. Dan jawab satu persatu gitu kan, dan harus harus on time. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara menjawab reviewer tersebut. Oke, kemudian eh, ada kalanya paper tersebut reject ya, gitu kan. Nah, reject itu tersebut memang kalau orang mahasiswa misalkan yang pengen lulus tanpa skripsi dan seterusnya, mungkin kan ada juga tuh ya yang pakai paper gitu kan. It is not the end of the world gitu ya, seperti itu. Jumlah paper Scopus tuh ada 30.000 gitu ya. Masa kita nggak diterima di salah satunya kan begitu ya, seperti itu. Tidak ada yang namanya reject. Yang ada adalah paper yang belum nemu rumah yang pas gitu ya, seperti itu. Baca komentarnya, improve risetnya gitu kan, improve papernya, submit ke paper jurnal yang atau konferensi yang lainnya gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang they use new novel for the first time gitu kan, ternyata ya kita bukan pertama juga gitu kan, udah banyak orang lain gitu kan ya. Kita boleh pakai pakai for the first time, cuma ya pastikan itu bukan yang kedua begitu ya, seperti itu ya. Atau beberapa data kita nggak mention misalkan di dalam teksnya gitu kan. Nah udahlah ini buat kita aja lah gitu ya, seperti itu kita tidak seperti itu biasanya, karena engineering adalah ilmu rekayasa, ilmu terapan ya. Maka dia jarang for the first time, biasanya dia biasanya modify dari yang mana dan dipakai. Plannya, rencananya adalah title, abstract, introduction, method, result, conclusion, acknowledgement, dan references. Ini biasanya seperti ini, almost ya 95% paper bentuknya seperti ini ya. Jadi ada judul, abstrak, pendahuluan, metodenya seperti apa, materialnya, resultnya, dan kesimpulan. Baru diakhiri dengan acknowledgement ya, dan references, daftar pustaka, diakhiri pada sesi terakhir. Untuk judul biasanya digunakan satu kalimat utuh ya. Abstrak 4 sampai 5 halaman, ini biasanya 250 kata ya. 250 kata, ini 4 sampai 5 kata. Nah, ini biasanya sekitar 800 word gitu kan. Ini biasanya sekitar 1000, ini sekitar 1000 juga. Ini mungkin 1500 ya, gitu ya. Seperti itu. Ini mungkin sekitar 250 juga. Nah, jadi panjangnya seperti ini ya. Begitu. Nah, ini mungkin ya 100 lah. 100 kata. Ini kata ya, biasanya ngitungnya pakai kata. Ada beberapa yang pakai halaman. Ya, kalau halaman tergantung dengan jenis fontnya ya, apakah fontnya eh, apa fontnya besar atau fontnya kecil ya, begitu.
Oke. Kemudian title requirement-nya seperti apa? Link to your research gitu ya. Tadi rancang bangun, misalkan rancang bangun gitu kan, apa namanya, sistem sistem IoT untuk deteksi suhu kelembaban. Kemudian apalagi misalkan RH, pH gitu ya, dan apa ya, kadar kadar air tanah ya pada apa, pada kumbung jamur merang misalnya. Nah, jadi apa namanya, dia dia fokus, oh ternyata kita mainnya di suhu, di kelembaban, pH, dan kadar air. Maka akan ada 4 buah parameter yang harus kita jelaskan. Empatnya di mana? Di kumbung jamur merang. Kumbung itu apa ya? Ruangan lah ya, ruangan tempat menternak jamur, eh, menternak ya, menumbuhkan jamur ya, namanya kumbung. Nah, apa namanya, dan itu apa, diadakan di mana? Ya, ini tempatnya ya, begitu ya. Apa kemudian avoid akronim. Jadi kalau bisa hindari singkatan ya, gitu ya. Hindari singkatan untuk apa? Untuk apa? Minimalisir apa namanya? Eh, ini eh, kesalahpahaman ya, gitu ya. Baik, dilanjutkan. Kemudian abstrak isinya apa? Motivasi. Ya motivasi itu solving ya, solving masalah. Problem statement, the problemnya apa, metodenya seperti apa, resultnya apa, dan implikasinya itu apa, hasilnya apa. Itu dari apa namanya, dari sebuah apa solusinya ya, begitu ya, seperti itu. Kemudian apa di abstrak, avoid ya, hindari di abstrak itu hindari gambar, tabel, dan references ya, jarang ada ya. Jadi abstrak seperti itu. Kemudian introduction to problem, introduction ya, problemnya apa, gitu kan. Kategorisnya pakai topik, jadi ada review sedikit, gitu kan. Kelemahannya apa? Nah ini dia. Ini pentingnya Anda bikin tabel ya, tabel, tabel posisi penelitian. Oh ternyata orang lain bikinnya pakai IoT, orang lain bikinnya pakai LoRa, gitu ya, seperti itu, gitu kan. Nah apa dari sana ya kelemahan orang lain pakai apa? Oh dia pakai WiFi sehingga jaringannya terbatas, gitu kan. Propose your method. Metodenya ini harus apa namanya, harus dijelaskan. Outline-nya seperti apa, gitu ya. Kemudian introduction lebih jelas lagi secara introduction apa dia menjelaskan general topik gitu kan, apa yang akan dijelaskan di sini. Nah, hipotesis jarang ada ya di FT ya, di teknik jarang ada hipotesis, biasanya ada di social science. Kemudian apa namanya, ada few sentence diakhiri dengan outlining of the paper ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian apa dilanjutkan material should be easy to work. Nah, ini harusnya apa materialnya ini harus dijelaskan ya. Kita menggunakan apa saja gitu kan. Use to order to reproduce. Jadi pastikan orang lain kalau ingin apa mereproduksi itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi jangan jangan goib gitu kan. Nah, bila perlu mereknya digunakan pada peneliti digunakan Arduino tipe apa gitu kan seperti itu. Ya nggak perlu harganya berapa yuk silahkan ya. Jadi lebih ke arah teknikalnya ya. Kabel yang digunakan tipe apa dengan konektornya tipe apa silahkan dipergunakan. Bila perlu ada nomor ID-nya boleh ya, nggak ada masalah. Tadi detail is devil begitu kan. Itu menunjukkan bahwa itu benar-benar kita yang menulis gitu kan, bukan bukan IE yang nulis ya. Oke, materialnya gitu kan, alatnya yang digunakan apa, main prosedurnya seperti apa gitu kan, teorinya kayak gimana dan modelnya kayak kayak bagaimana kan begitu ya, seperti itu. Itu dari apa tahapan-tahapannya ya. Kemudian yang selanjutnya
misalkan tadi seperti yang saya bilang bahwa use specific equipment boleh ya, namanya modelnya ataupun apa operating sistemnya boleh kalau misalkan diperlukan ya, dan functional description gitu kan, oh ini gunanya buat apa gitu kan, jadi disebutkan itu ya sekalian kasih tahu saya menggunakan ini buat apa kan gitu ya, seperti itu. Metode. Nah, metode biasanya dijelaskan pakai figur atau flowchart atau story ya. Biasanya technical description gitu kan. Apa detail metodologinya. Do not reinvent the wheel. Jadi tidak usah apa namanya deskripsikan yang kita tidak butuhkan ya, begitu ya. Seperti itu. Oke, dari materi material, maka di sini ada data. Pengukurannya apa? Pengukuran tadi kelembaban, gitu kan, kadar air dan seterusnya. Oh ternyata statistikal yang digunakan. Oh saya mengukur 5 kali pak, gitu kan. Ternyata kadang-kadang 25 suhunya, kadang 26, kadang 25,5 dan seterusnya. Nanti akan ada statistikal begitu kan. Statistikal. Jadi datanya tuh apa namanya tidak tidak ini, tidak apa, tidak satu titik, tapi dari beberapa titik, nanti kita tampil titik tengahnya ya, begitu ya, seperti itu ya. Ini namanya data statistikal seperti itu. Di data, fokus ke data, tidak perlu menjelaskan result. Kemudian gambar gitu kan, gambar your own figure as much as possible. Jadi pakai gambar sendiri ya, gitu kan. Always add the title, pas harus kan gambar ya. Ingat, gambar apa namanya? Gambar tuh titlenya di bawah ya. Figur berapa gitu kan, nomor berapa dan seterusnya. Itu adanya di bawah gitu kan. Caption, nah ini caption ya. Caption ada penjelasannya, mungkin gambar A, ada gambar B gitu kan. Apa namanya? Kemudian make reference to the figure. Nanti dipanggil figur 2A menceritakan apa gitu kan. Nah, maksimum 6 sampai 8. Nah, ini opsional ya. Bisa lebih tergantung dari bidang keilmuannya. Graph title, scale, unit harus jelas gitu ya, seperti itu ya. Karena gambar seperti ini apa misalkan ini 10, di sini 5, di sini 1, di sini 1. Ini watt begitu ya, seperti itu. Apakah tegangan gitu kan ataukah kecepatan meter per second gitu ya, seperti itu. Ini apakah time gitu kan. Nah, jadi harus dijelaskan gitu kan. Seperti itu. Jadi jelas gambarnya dan harus dikasih apa caption ya, penjelasannya apa, ini sumbu X-nya apa dan seterusnya. Kemudian equation harus dikasih nomor ya, define our symbol gitu kan. Jadi kita tidak perlu menggunakan simbol-simbol yang baru ya, cukup misalkan ya arus pakainya I gitu kan, kemudian tegangan pakainya V dan seterusnya. Jadi Pak saya bikin simbol yang baru A, jangan ya begitu kan, A kan cenderungnya buat luas kan area dan seterusnya. Jadi apa kita pergunakan simbol-simbol yang lumrah dipergunakan. Apa yang esensial gitu kan, pakai gambar yang useful only, scale-nya jelas gitu kan, penjelasan dari gambar gitu kan, dan pakai reference gitu kan. Do not add figure, jangan menambahkan gambar tanpa dicolek begitu kan, gambarnya tanpa dicolek di teks gitu ya, seperti itu. Jadi apa setiap gambar itu harus dipanggil gitu kan, ada gambar apa ada gambar misalkan di sini A gitu kan, di sini gambar B gitu ya, seperti itu. Maka di sini misalkan gambar 4. Jadi 4A menceritakan tentang apa, 4B menceritakan tentang apa, begitu ya, seperti itu. Dan berdasarkan standar internasional ya, begitu ya. Jadi satuan-satuannya itu standar ya, tidak inch, tidak foot dan seterusnya ya, feet dan seterusnya. Kita pakainya kilometer gitu kan, second dan seterusnya. Kemudian apa namanya result, figure dan tables itu harus dijelaskan secara detail gitu kan, apa di deskripsi gitu kan, compare data dengan result yang lain gitu kan, discuss hasilnya seperti apa dan comment all the data, komentari datanya gitu ya, datanya gimana sih gitu kan. Nah ini saya jelaskan nih apa namanya
misalkan di sini adalah tegangan apa namanya atau kecepatan gitu kan meter per second gitu ya. Kemudian di sini adalah apa namanya T second kan begitu ya, seperti itu ya. Dikasih tuh apa batas maksimalnya di mana, tren-tren turunnya di mana, gitu kan, baliknya seperti apa, gradiennya seperti apa, dijelaskan. Jadi seolah-olah apa tulisan yang bagus ketika gambar dan tulisan dipisahkan ya, ketika gambar dan tulisan dipisahkan itu dia bisa saling mengkomplementer. Jadi bukan komplementer, bisa saling menggantikan ya, substitusi ya, bisa saling menggantikan gitu kan. Ada sebuah hewan, kemudian apa telinganya lebar gitu ya, seperti itu. Kalau dibuka kayak kipas dan seterusnya. Nah itu mencerminkan kita sudah mulai terka-reka tuh hewan tersebut apa ya gitu ya, seperti itu. Oh, ternyata ternyata dia punya kayak hidung gitu kan, hidungnya panjang. Oh mungkin dia dia gajah begitu ya. Jadi eh, eh, antara teks dan apa dan data itu harus saling menjelaskan ya gitu ya seperti itu. Conclusion gitu kan, conclusionnya pendek ya, common findingnya apa, limitasinya. Nah kita harus jujur juga ya bahwa ini dilakukan pada kumbung punya bapak saya gitu kan misalkan seperti itu. Jadi kasih tahu saja nggak ada masalah. Dan ini bukan sebuah kelemahan. Artinya apa? Menjelaskan limitasi itu sangat oke gitu ya karena tidak mungkin semua apa semua kejadian itu berlaku untuk semua hasil ya begitu kan hasilnya sama. Dan arahkan future research. Nah ini biasanya nih gunanya buat apa? Buat kita atau adik-adik kelas gitu kan. Oh kedepannya tadi kalau udah pakai apa eh, sensor suhu, kelembaban, pH gitu kan, kadar air, berarti kadar nutrisi belum ada nih gitu kan. Kemudian kadar misalkan kadar ureanya belum ada, tambahkan juga itu bisa jadi future reset gitu ya, seperti itu. Referensinya biasanya kita pakai IEEE ya, begitu ya, pakai IEEE. Nanti mungkin ada meeting kita pakai menggunakan Mendeley, tapi saya pikir Anda sudah pandai lah menggunakan Mendeley atau Zotero atau ENOT ya, sama saja ya. Gitu ya. Oke, seperti itu conclusion-nya. Kita terlalu banyak. Ada yang ditanyakan? Untuk UAS nanti saya akan berikan. Oh ya, untuk presensi nanti ya dikumpulkan di akhir aja ya. Silakan nanti isi. Sibuk banget meeting. Oke, nah ini contohnya sebentar. Sintra. Ya, lewat. Oke. Oh, ini dia contohnya Sinta ya. Bisa nama saya ya. Saya termasuk yang cukup aktif ya riset di apa di bidang riset ini di Untirta berapa nih? Dari 1.800 dosen ya. Nah, di tingkat saya di berdua ya. Nah, ini apa namanya? Sedikit lah bagaimana apa ini contohnya untuk apa paper saya ya. Jadi apa ini saya menyontohkan apa yang terjadi tadi. Ini artikelnya dicontoh di dokumen khusus. Ini jurnalnya di IEEE Sensor Journal begitu ya. Banyak orang Cina yang nulis ya. Ini dia saya sama siapa?
Pak Widodo, Pak Rocky, Pak Alimuddin ya, Pak Supriyanto, itu dan teman-teman lainnya. Saya bikin sensor, nah, dia ya. Jadi abstraknya seperti apa, introduction-nya seperti apa, termasuk tadi kata-kata kata-katanya sedikit layouting dari sini. Kemudian gambarnya jelas ya, gambarnya dibuat jelas. Dan ya ada sedikit matematiknya lah. Kemudian korespondensinya apa? Nah, korespondensinya tadi seperti bagaimana kalau papernya ditolak gitu kan, seperti itu ya. Apa? Dia contohnya korespondensinya seperti apa. Ternyata saya submit April 2024 gitu kan, ngirim, ternyata papernya ditolak gitu ya, pertama kali ditolak. Tapi ya nggak apa-apa, kita perbaiki gitu ya. Saya sedikit mencontohkan decision revision gitu kan, ternyata ditolak tapi ada silahkan resubmit ulang. Nah, komentarnya ini gitu kan. Oh, dia butuh coba temperaturnya diukur, coba apa namanya humidity-nya gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan ini bedanya apa, ya jelaskan. Kemudian kita jawab satu persatu kan, terima kasih dan seterusnya, one by one kan. Kita bilang thank you dan seterusnya, tambahkan data dan seterusnya, gitu ya. Ini bagaimana mereply papernya, ini gambar-gambarnya dibuat sejelas mungkin gitu ya. Ini sederhana ya, saya bikin palingan ini berapa nih, 200.000 lah, murah gitu ya. Kemudian akhirnya ya papernya, ini kebaikan di papernya yang mana, dikasih tanda di warna kuning, saya nambahin ini, saya nambahin ini gitu. Kemudian revisi kembali, sudah akhirnya jadi papernya diterima kan begitu kan. Terakhir mana ya, ini suratnya kok apply. Nah ini dia, I'm happy to inform you that paper bla 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 has been accepted. Ini dia ya. Nih, senangnya di seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Saya ada meeting yang lainnya. Nanti bahan-bahan saya akan upload ya, termasuk bahan proposal, bahan apa, materi-materi ya, begitu ya. Cuma intinya untuk di UAS nanti silakan bikin proposal skripsi ya. Kemudian silakan diupload ke Google Form, nanti saya siapkan, dan tolong resesi diisi. Yang pertemuan kemarin belum saya ini ya, si akangnya nanti aja ya dikumpulkan ya di akhir ya. Itu saja. Ada yang ditanyakan? Udah jelas? Oh, udah jelas lah ya. Oke. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.